Halo, apa kabar Anda semua? Bung Rocky, saya sebenarnya inginnya ya awal tahun ini, akhir tahun ini kita reflektif gitu ya. Tapi ternyata masih banyak juga berita-berita aktual gitu, yang hot news yang muncul di media. Yang ini datangnya dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sekarang disebut-sebut sebagai calon presiden paling tinggi elektabilitas di partai politik. Saya bacakan dulu apanya ya, kabar baiknya dulu lah ya. Kabar baik untuk Ganjar, ya belum tentu kabar baik buat kita. Pertama ada lembaga survei yang menyebut Ganjar ini dalam persepsi publik adalah pemimpin yang paling bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Dia lebih tinggi dari Prabowo, tinggi dari Anies Baswedan dan lain-lain. Dan saya kira ini sejalan dengan survei-survei yang menyebutkan bahwa Ganjar sekarang ini elektabilitasnya paling tinggi. Itu kabar baiknya, Bung Rocky ya. Kabar buruknya, ini kabar buruknya itu sekarang Ganjar ini lagi jadi trending topik karena apa? Karena dia ternyata membangun rumah kader, merenovasi rumah kader PDIP yang dia merencanakan 50 kader yang akan dibangun rumahnya itu ternyata menggunakan dana Basnas ya. Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah. Tapi dibelain oleh Basnas Jawa Tengah, kan mereka juga orang miskin. Tapi persoalannya Ganjar menyebut dengan jelas bahwa dia akan bangun rumah kader PDIP yang memang miskin. Ya itu wong cilik yang memang ya subsistensi ekonominya terutama di Jawa Tengah itu jauh sekali, dan itu data yang diberikan oleh para peneliti bahwa kemiskinan di Jawa itu memang tinggi, dan Ganjar mesti paham bahwa itu teguran buat dia untuk bikin kebijakan bagi semua orang, karena data statistik bukan data PDIP, itu data umumnya rakyat, kan nggak bisa di BPS nanya Anda PDIP apa bukan tuh. Kenapa Ganjar terjemahkan bahwa yang miskin itu PDIP? Kan nggak boleh begitu. Walaupun faktanya memang iya, tetapi dia adalah gubernur yang hanya boleh membaca data makro itu tanpa dihubungkan dengan status atau ID card dari seseorang, bahwa dia anggota PDIP. Jadi berarti kalau dia anggota umat misalnya nggak dianggap miskin, karena itu nggak mau dibantu tuh. Jadi sekali lagi ini pengetahuan Ganjar tentang public policy minim sekali kalau begitu kan. Tentu dia secara bawah sadar dia anggap bahwa dengan itu ini sebetulnya udah money politics, menyogok PDIP itu. Tapi Ibu Mega mungkin menganggap ya apa pentingnya tuh Anda mau buat apa nggak buat, kalau Anda nggak saya restu ya nggak ada efeknya. Jadi karena kebingungan atau semacam kegelisahan Ganjar, dia lakukan sesuatu secara sadar supaya Ibu Mega tahu oh PDIP dibantu oleh Ganjar tuh. Tapi Ibu Mega tentu menganggap ya tetap hierarki partai harus ditegakkan. Dari segi Ibu Mega itu Ibu Mega tidak bisa disogok dengan hal semacam itu. Yang kedua dari segi public opinion, orang menganggap bahwa etikanya tuh rendah sekali ya. Pemimpin di Jawa Tengah itu bukan pemimpin PDIP. Justru kalau dianggap bahwa dia kader PDIP, mesti dia lakukan hal yang sebaliknya. Bahwa kader-kader PDIP inilah yang mesti dia kerahkan sebagai sesama anggota partai untuk membantu rakyat miskin, bukan membantu PDIP yang captive market dia tuh. Jadi sekali lagi mungkin kampanye-kampanye semacam ini yang mesti diperbanyak supaya kita lihat bahwa semua partai, semua calon presiden sebetulnya nggak paham etika politik, kira-kira begitu. Baru kita filter satu-satu siapa yang paham. Jadi mesti dianggap dulu semua nggak paham, supaya Ganjar masuk di dalam anggapan yang sama tuh. Jadi sekali lagi ini bagian buruk dari pemberitaan adalah Ganjar orang yang elektabilitasnya tinggi ternyata nggak paham tentang etika publik atau public policy lebih khusus lagi. Yang menarik ini adalah saya kira gini, satu, kalau dana Basnas itu ya sebenarnya ini kan dananya Kadrun juga ini. Ya itu yang saya nggak mau sebutin tadi. Dan kita juga nggak ingin masuk pemilihan itu, tapi itu adalah dana umat gitu ya, yang kita mesti ingatkan. Yang kedua kan sebenarnya harusnya tidak boleh dong sebagai pejabat daerah dia menggunakan itu hanya untuk kepentingan partai politik, itu jelas salah. Yang kedua saya herannya, kan sebagai gubernur dia kan punya resources lebih besar di dalam APBD pemerintah Jawa Tengah. Kenapa nggak itu diambilkan dari APBD Jawa Tengah gitu, dana-dana sosial di situ? Ya mungkin memang sekedar dimaksudkan untuk cari sensasi gitu kan, sehingga kemampuan dia untuk dalam satu momen membedakan antara dia sebagai gubernur, dia sebagai calon presiden, dan dia sebagai kader PDIP nggak masuk di kepalanya tuh. Jadi hal-hal yang
sangat sensitif, justru dia nggak paham tuh, apalagi pakai dana Basnas tadi tuh. Dan itu juga kan harus ada pertimbangan, dan kelihatannya siapa namanya tadi ketua Basnas Sulawesi Tengah itu, Jawa Tengah, Basnas Jawa Tengah. Jawa Tengah itu tahu dari awal bahwa itu akan dipakai, karena itu dia lalu apologetik kan, ya nggak apa-apa, itu juga orang miskin tuh. Tapi bukan soal itu juga orang miskin, tapi Ganjar itu adalah PDIP dan sedang jadi capres sorotan kontroversi. Kenapa mengalihkan dana publik khusus kepada PDIP itu masalahnya di situ tuh. Jadi Basnas juga jangan seolah-olah merasa harus membela diri itu bukan kesalahan Basnas, itu kesalahan dari gubernurnya. Jadi kalau Basnas membela gubernur, itu artinya ada relasi, akhirnya orang baca, oh Anda agennya Ganjar juga untuk wilayah yang sangat peka tadi itu. Nanti kader juga akan menganggap bahwa kalau itu kita kecolongan dong, ada kader yang nyebrang ke kolam. Ya, ini kan dan lucunya sekarang ini di Twitternya udah dihapus oleh Ganjar karena dia tahu betul bahwa ini salah. Situ clear jelas dia menyebutkan bahwa akan ada membantu kader PDIP 50 orang. Kita sepakat bahwa memang siapapun yang kader, terutama yang orang miskin, bukan kader, siapapun rakyat yang miskin itu berhak untuk mendapatkan itu. Tetapi ketika dia spesifik menyebut itu sebagai membantu kader PDIP, ini kan jadi persoalan, dan saya kira ini pun dari sisi PDIP sebagai partai juga merugikan. Ya jelas ini PDIP mungkin udah rapat internal karena kelakuan Ganjar menyebabkan orang sinis pada PDIP. Karena kan dianggap misalnya kader-kader PDIP itu minta ganti rugi dalam bentuk tadi dana perbaikan atau bantuan kemiskinan, dan itu akan nyampe ke DPP. Sementara DPP menganggap bahwa mereka udah kami bail out kok kemiskinan di situ tuh. Jadi mestinya kan Ganjar bilang saya kader PDIP bukan sebagai gubernur, tapi itu nggak mungkin karena itu melekat langsung tuh dalam kedudukan dia sebagai gubernur. Ya udah hal yang udah terjadi terus mau dicarikan alasan udah susah itu, karena publik akhirnya kepung Ganjar dengan semacam sentimen baru bahwa dia betul-betul memang bukan pemimpin bangsa, dia cuma pemimpin PDIP itu, dan bahkan pemimpin PDIP yang disingkirkan. Oleh karena itu nyari muka lagi pada Ibu Mega. Kan mestinya Ganjar tampil sebagai negarawan, bukan sekedar sebagai kader PDIP itu atau petugas partai. Itu intinya tuh. Jadi kalau kita bikin semacam analisa fenomenologis bahwa di dalam diri sang calon ini, Pak Ganjar ini, belum ada aspek kebangsaan, belum ada bahkan aspek kenegarawanan gitu. Dia tetap dianggap sebagai lokal doang gitu, dan hanya mengurus partai, nggak mampu mengurus bangsa. Itu kan kampanye negatif jadinya. Ya. Dan saya jadi buka-buka file lama ini, Bung Rocky. Ternyata pernah terjadi juga waktu itu Ganjar juga datang ke kader PDIP yang miskin juga, bahkan ke pengurus gitu ya, pengurus PDIP. Seingat saya, nanti kita cek kembali, itu di Wonosobo ya. Dan pada waktu itu kemudian ternyata ketika dia membantu itu masuk dalam konten dia kan, Ganjar ini punya YouTube yang juga subscribernya cukup besar, digunakan konten. Dan kemudian si kader ini merasa dia tersinggung karena dia kemiskinan dia dipolitisasi untuk popularitas Ganjar, dan kemudian dia kembalikan ke bantuan-bantuan dari Ganjar oleh kader PDIP tadi. Ini bukan pertama kali rupanya. Jadi Ganjar coba-coba lagi. Kalau satu orang mungkin dikembalikan, kalau 50 orang nggak akan dikembalikan. Tetapi tetap publik akan dikaitkan itu, dan Bapak yang mengembalikan itu justru yang lebih pantas jadi presiden, karena dia tahu bahwa dia nggak ingin dibantu hanya demi popularitas seseorang. Jadi sebetulnya kader-kader PDIP ini walaupun dia miskin, tapi dia ada harga diri itu. Mereka tahu bahwa ya Bung Karno mengajarkan tentang kemandirian, berdikari, berdiri atas kaki sendiri itu. Bantuan negara itu sebaiknya diberikan pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kira-kira itu pride dari PDIP kan. Dan sebagai partai besar tentu PDIP punya uang cadangan sosial sendiri sebagai partai. Jadi Ganjar justru memanfaatkan sesuatu yang akan berbalik, dan pada akhirnya berbalik menyerang dia, bahwa dia bukan tokoh nasional, dia cuma tokoh lokal, dan bahkan lokal di 1, 2, 3 desa di Jawa Tengah kan, karena dianggap ya kalau mengandalkan Ganjar bisa
memimpin dengan visi kenegarawanan justru kurang sekali itu. Hal yang paling sensitif pun dia nggak ngerti itu. Bahwa penggunaan dana publik itu tidak boleh dikaitkan dengan eksklusivitas atau favoritisme pada anggota-anggota partainya. Itu juga sebetulnya menghina PDIP juga. Karena PDIP nggak bisa ngurus, sehingga Ganjar sebagai gubernur yang disuruh ngurus. Kira-kira begitu kan pikiran publik. Dan menggunakannya dana Basnas lagi. Oke, tapi saya kira ini fakta ini kemudian langsung membatalkan sebuah hasil survei yang saya kira coba-coba lembaga baru itu survei yang nyebut bahwa Ganjar Pranowo itu adalah salah satu pemimpin yang persepsi publik paling bisa mensejahterakan rakyatnya, karena satu fakta ini aja langsung membatalkan, belum lagi kalau kita bicara kemiskinan, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang cukup tinggi. Ya, stunting Jawa Tengah, disparitas Jawa Tengah, jumlah orang miskin di situ tuh, kan itu intinya. Jadi apa arti survei itu? Kalau faktanya justru Ganjar adalah orang yang tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan dituntut mensejahterakan rakyat, dia hanya mau mensejahterakan kader-kader PDIP, dan kesejahteraan rakyat PDIP diambil dari uang kadrun. Kira-kira begitu logikanya kan. Jadi statistiknya sebetulnya jompang-camping juga. Oke, sebenarnya kita ini mesti kita bikin apa ya, bikin disclaimer ya. Kita bukan sedang membuli Ganjar ya. Ini karena di media sosial itu luar biasa nih, Ganjar dibully habis ini. Tapi kan kita sejak awal legal standing kita, bukan moral standing kita itu bicara soal etikabilitas, itu yang paling utama. Jadi karena kalau seorang pemimpin secara etikabilitasnya saja standarnya rendah, ya dampaknya kan buruk sekali terhadap bangsa dan negara ini. Ya betul, itu yang mesti kita ingatkan. Ganjar ya naiklah ya, elektabilitasnya, tapi etikabilitasnya dengan satu peristiwa ini langsung jadi nol kan. Jadi ngapain milih seseorang yang etikabilitasnya nggak ada, yang kemampuan dia untuk melihat visi moral dari bangsa ini, yang harusnya dia pelitkan dari kebijakan publiknya, dia nggak lakukan. Jadi betul bahwa kita nggak ingin menghina Ganjar, kita mengatakan bahwa fakta itu dengan argumen apapun itu melanggar prinsip public policy, artinya melanggar prinsip kemampuan etis dia untuk membaca masa depan bangsa. Dan itu sebetulnya yang mesti diterangkan lewat metode survei. Itu yang sering kita katakan, lembaga survei itu ya sekedar dikasih amplop selesai itu. Dia langsung ukurkan sesuatu yang diinginkan sebagai pesanan dari si calon. Sementara pers punya cara lain untuk memandang, kok. Pers tidak memandang elektabilitas Ganjar itu urusan lembaga survei, tapi etikabilitas adalah bagian utama dari kepentingan pers yang mewakili kepentingan publik. Karena itu kenapa kita selalu mengingatkan pentingnya 0%, karena dengan 0% itu membuka ruang publik untuk memilih pemimpin yang punya etikabilitas. Oke, thank you.